dah bangun. Betul. Jadi bek memang li tanggai le tanyo kata bak gedung Wali Nanggro. Jadi sasaran ji kenana juga kan. Sekaligus tanggai le ke tanggai put tanyo long march untuk ke Masjid Raya Baitur Rahmannya long march. Jadi tempat tanyo sabuah wilayah aju dah pegat nyan karena gedung dro katanya rakyat Aceh bangsa Aceh nan tanyo bak gedung Wali Nanggro. Serbu kena mendung. Pak Jobu kenal mendung tu. Benar. Nyolong kira lagi Pak Pres. Yang setuju Justice. Jadi kan karena yang harus Tanyo ketahui adalah gedung Wali Nanggro-nya adalah dari anggaran daerah. Dari anggaran daerah berarti milik rakyat Aceh. Itu yang pertama. Ya, betul. Ya, itu yang pertama. Okay. Yang kedua, pendapat Lon dan harus dipertimbangkan Tengku Justice kalau long march dari gedung Wali Nanggro ke Masjid Raya itu jauh. Itu harus dari Lampu Nurut belok kita ke arah Batoh, kemudian lurus lagi kita harus simpang Surabaya, belok kiri lagi Kodim, baru kita ke Masjid Raya. Itu sangat jauh ya. Udah betul tuh Kak. Ya, itu jauh. Kalau namanya dari aja ke aksi people power, saya rasa nggak masalah tuh. Oke, paling ya. ada itu sekitar 12 km. Iya, tapi untuk keamanan mungkin di situ juga harus kita pertimbangkan ya untuk keamanan, kemudian mungkin ada keamanan dari Polda atau dari Kodam, ya itu harus dipertimbangkan kembali karena ini ribuan massa yang akan diturunkan. Jadi saya rasa atur strategi yang lebih aman lagi untuk masyarakat yang akan turun pada tanggal tersebut. Ya, jadi begini Dek Cut Ranti kan. Pakan katanya harus dapat gedung Wali Nanggro, memangnya nata rakyat dan mandum pengelolaan gedung Wali Nanggro-nya, aktivitas Wali Nanggro-nya memang menggunakan anggaran milik rakyat. Anggaran per tahun gedung Wali Nanggro-nya 48 miliar Dek Cut. Nanti je nelop datanya 48 miliar per tahunnya dicok dari peng rakyat Aceh. Dari APBD rakyat Aceh. Untuk aktivitas yang di dalam gedung Wali Nanggro per tahun 48 M anggaran ji. Jadi ino bangsa Aceh, rakyat Aceh bedah jaknya gedung gedanyo. Danyo temu hinan silakan mana masalah ya. Danyo mau bangun dapur rakyat Aceh mau bangun dapur bangun. Dibangun ngompeng rakyat nyaman dumian. Ana masalah untuk izin keramaian mesejiba dir Intelkam nya ada masalah yang urusan don tu kan. Polda yang pentingnya jelas aksi rakyat RTG merayakan 4 Desember keinginan rakyat. Setuju Bang Justice. Setuju Bang Justice. Kita pastikan tidak ada pihak yang menunggangi aksi tersebut, pure inspirasi dari rakyat. Ya, kemudian apapun pendapat organisasi apapun kita harapkan ya yang netral-netral saja, yang memang berjalan untuk pendapat yang sangat positif pada tanggal tersebut gitu. Jadi saya harapkan juga tidak ada pihak-pihak kiri kanan yang menunggangi aksi tersebut gitu. Betul. Habis langkah kedua Pak Pres nepikir ju sabuh kop surat Presiden Le Aceh. Napegak ju sabuh kop suratnya akan dapat tamong kepada LSM tu yang di Aceh. Jadi talake daripada LSM-nya untuk membantu aktivitas rakyatnya dalam hal apapun, dalam hal sosial, ke dalam hal kesehatan, ambulan segala macam kan. Jadi LSM-nya tak pakat je untuk hadir. Saban lagi wate sira pege referendum Aceh ya. Jadi pergerakan LSM dan mahasiswanya bagaran sebenarnya. Ya, benar. Lebih bagas daripada undangan. Ya, saya sependapat dengan Anda ya. Mahasiswa adalah garda terdepan yang harus diikut kecimpungkan dalam hal tersebut karena sangat-sangat menguntungkan dari aksi tersebut. Salah satunya adalah mahasiswa berada di garda terdepan. Ya, dan sependapat. Luar biasa. Jadi di sini ada masukan-masukan yang dimana Singapura kemungkinannya letak persiapan kemungkinan yang akan dibantu oleh tim-tim independen baik di bidang konsumsi, keamanan dan juga penghubung sebagai pemberita.
kemungkinan akan dihadirkan oleh tim independen ketika rakyatnya betul-betul orangnya dengan inisiatif kesadaran gitu kepentingan nasional bangsa Aceh yang dimana oleh negara. Jadi sebuah kewajiban bagi bangsa Aceh untuk mempunyai negara, baik tempat negara di dalam negara. Ini tugas yang paling lain. Jadi lo rasa ketika etika dan niat baik kita orangnya tak apresiasi dengan God, no pasti akan banyak dukungan daripada independen, baik yang di luar khususnya ya di bidang pendanaan dan tim-tim khusus mungkin yang akan hadir untuk ikut andil juga karena merupakan kepentingan kita bersama. Jadi lo rasa Tengku Syeki mulai gino kan kita persiapkan baju-baju dan Tengku Justisnya kemungkinan kita pegang hubungan dari ke dalam lebih mendalam kan tentang mekanisme kerja, apa yang harus disampaikan dan apa yang harus tersiapkan. Kemungkinan memang Mbak Tapiki masa punan ke bulan 12-nya Tapiki sangto dapat sangtre padahalnya cukup tau Mbak dapat pegang habat TK tanggal 12. Jadi uronyo nampakkan marwah bangsa Aceh yang dimana gerakan people power-nya adalah sebuah kekuatan besar yang ada di dalam Indonesia yang tidak puput selain daripada perang senjata. Karena uronyo kan keluh kesah daripada rakyat juga harus terdengar yang dimana kalau ingin berperang di Aceh jangan korbankan rakyat Aceh. Jadi inilah yang sangat penting tak pikirkan bahwa kita bisa bergerak namun tidak menjadi tekanan bagi rakyat. Juga pedoman-pedoman hukum dan serta pengerabut harus saya pikirkan tentang perkara dan alasan konsekuensi dan lain sebagainya di luar sana. Jadi itu sangat penting tim-tim dasar di bawah Pak Pres harus ikut andil. Tasimiki sama-sama harus hadir intelektual Aceh, generasi-generasi baru untuk bekerja sama dengan Syeki baik secara komunikasi atau bertemu langsung untuk menyusun programnya. Memang tak anggap main-main, memang tak anggap sepele, tetapi people power-nya lah yang dibutuhkan oleh rakyat Aceh di dalam situasi Aceh yang jino, di dalam keadaan Aceh yang termiskin, di dalam keadaan Aceh yang tengah dirampas harta, di dalam keadaan Aceh yang tengah tidak dihargai oleh pemimpinnya. Inilah sebuah kekuatan yang harus digerakkan. Jadi menurut pelaku pribadi kesampingkan nilai euronya tentang perkara kepentingan pribadi, fikirkan kepentingan nasional untuk generasi singo. Kemungkinan urunnya si dua-dua oke lah yang tinggal di luar nanggrohan apa ya, tetapi ada generasi, ada penerus nanu katanya singo yang akan hidup di Aceh. Nah, nanu katanya orang yang akan melanjutkan kehidupan di Aceh. Jadi hak dan kewajiban katanya bangsa Aceh yang manteng katepu tentang perkara perjuangan jenuhnya wajib. Jadi lo rasa bagi rakan-rakan baik yang dia tuh maupun yang di YUP, orangnya harus saling berkoordinasi untuk tasimiki gimana cara matang agar Desembernya bermemarwah siapa yang di bidang konsumsi, siapa yang di bidang keamanan, siapa yang di bidang undangan, siapa yang di bidang menyusun panitia, dan siapa juga yang menghadirkan penghubung kan, siapa yang bertugas untuk diplomasi. Rasanya sangat penting cocok bidang masing-masing sesuai dengan kemampuan agar budnya muslihat dan terpandang di mata dunia dan berefek bagi politik kepentingan nasional bangsa Aceh. Lo rasa lagi kan? Jelas Bang Armed. Jadi salah satu adalah pihak yang harus kita libatkan dalam aksi tersebut untuk memperlancar rencana adalah salah satu yang harus kita libatkan adalah orang yang benar-benar punya big power. Kenapa saya orang yang punya big power? Karena ini bukan aksi main-main. Ribuan, mungkin akan ada kemungkinan jutaan massa akan turun ke jalan. Jadi untuk memperlancar hal tersebut kita harus bekerja sama untuk keamanan atau apapun itu dengan orang yang memang punya wewenang
gitu. Bang Justice, saya rasa Bang Ahmed, Bang Ajat dan lain-lain yang memang punya koneksi-koneksi dengan ya yang saya bilang tadi big power bisa melobi hal tersebut akan biar mulus istilahnya seperti itu. Dan yang harus kita ketahui adalah tadi ada yang typing mahasiswa, kemudian ulama itu sudah dipastikan ya. Karena kalau pengerahan massa yang besar, ulama dan mahasiswa adalah orang yang pertama yang akan diturunkan sebagai garda terdepan karena semangat mahasiswa ini masih on-onnya gitu, masih labil. Jadi mereka punya pemikiran yang bijak saya rasa ya. Tergantung bagaimana cara kita memberikan orasi, memberikan apa istilahnya, apapun yang akan kita orasikan nanti mereka paham gitu. Tujuannya harus kita bulatkan, harus kita samakan gitu. Satu hal lagi yang harus kalian ketahui adalah struktur masa yang akan kita arahkan nanti sebaiknya terorganisasi, kemudian terstruktur dengan baik dan rapi ya. Apapun yang kalian bawa dari daerah kalian, siapapun yang kalian bawa menjadi tanggung jawab masing-masing. Nah, apapun kericuhan yang terjadi nanti ya istilah Tanyo harus ten badan gitu. Kita berani bergerak, kita berani mengambil resiko itu ya. Jadi jangan sampai nanti pas kalian pulang kalian menyalahkan satu pihak. Tidak, ini harus kesadaran kita sendiri dari hati nurani kita. Kita anak Aceh, generasi kita harus lebih baik daripada sebelumnya. Kalau dulunya mereka pejuang, sekarang mari kita petik hasilnya. Terima kasih. Luar biasa. Makanya dia curanti kan long pegang buno benar korlap. Nah, korlapnya ke yang akan melakukan sterilisasi daripada anggota yang berangkat. Artinya bekna senjata tajam, bekna minuman keras, bekna apa nanti arah-arah yang bersifat anarkis. Intinya Korlapnya harus memastikan dasar dari wilayah tinggi betul. kan. Yang salah satu tugas daripada korlap. Ya benar, intinya harus memang kita arahkan masa, tujuan kita satu, Aceh jangan ada keributan apapun ya, kecuali di lapangan terjadi yaitu biasa gitu, di lapangan terjadi itu biasa. Tapi satu hal yang kalian harus tahu adalah barang senjata tajam atau minuman keras jangan sampai ada. Istilahnya tunjukkan bahwa marwah Aceh, perjuangan Aceh, titik darah penghabisan kalian dengan syahid, murni pure dari hati kalian. Jadi jangan ada kekerasan apapun, orasinya juga harus rapi, intinya seperti itu. Betul. Untuk tempat tinggal hanapu sulit-sulit. Lagi long pegah buno Pak Pres, gedung Wali Nanggro yang tak jadikan penginapan katanya. Ya, tanggai le yang mengarah dari 20 le kabupaten yang na di Aceh. Nyan mandum ta'alikan untuk tempat hintik na bak gedung Wali Nanggro ju. Yang gedung tanyo, ampeng tanyo yang bangunan. Iya. Di Pajan Mantang je taih. Yang tente dia titik sasaran kumpul kan, baik siang atau malam. Dia nalam di tempat lain sebab Taman Aspiapuddinian kan, Ratu Safiatuddin, Taman Ratu Safiatuddin pun jeksit, semakin ramai orang kan. Tapi Taman Ratu Safiatuddin saya rasa Pak Pres tidak memadai ya, Blang Padang lebih memadai dibandingkan dengan Taman Ratu Safiatuddin. Ya, aku ni part-part mentong dia ne piuh haju je. Tapi ketika memang kita tak tunjukkan je kan titik kumpul terakhir kan ke Masjid Raya. Kemudian untuk persinggahan kali Justice dia tak tunjukkan bahawa Wali Nanggro nya puluh sana. Nya menjutai itu nurunan. Jadi kena di sini kan menyogitanya dalam aksi-aksi kau hendak lihat ya fikir lagi hotel kan. Jadi dia tetap berkumpul di sini. Jadi yang menarik ada tempat mana tempat doa nah. Tempat mana tempat doa nah, doa dalam plastik nah. Nah, jadi ba Wali Nanggro nya le WC le kamar mana nah je dah pakai ya nya ngempeng tanyo mandum begot. Nah pempeng lo nah pempeng ro di nah. Jadi menarik ada di untuk setiap kafilah itu kan terarahkan, arti kata jauh hari sebelum ditempatkan urung-urung yang hadir tentu saja harus memantau wilayah situasi kondisi kan. Kemudian setiap kafilah tersebut kan dikomandoi oleh saudara urung untuk yang mengarahkan itanya posisi jino, posisi hino kan selagi teratur lah boleh dan pegang.
Lo rasa menyo ketika kegiatannya memang betul-betul tulus dan ikhlas tu memang betul-betul serius, nyo akan luar biasa, malahan dukungan daripada tokoh-tokoh pemerintah sendiri dan lain nyo akan berkucur. Karena yang dibicarakan orangnya bukan narasi kepentingan Syeki, bukan narasi kepentingan Teguh Armet, dan juga bukan narasi kepentingan Teguh Justice dan Teguh Ranti dan Teguh lain sebagainya, tapi narasi kepentingan nasional Aceh kan. Nyo kan katanya sebuah narasi yang menjaga agar Acehnya baik karu, yang diinginkan oleh rakyat. Apabila memang situasi yang lagi nyo tidak juga getem bubut, lo rasa ya rakyat Aceh menginginkan karu kan. Karena apabila selesai secara non-violent, secara otomatis sebenarnya rakyat Aceh tidak mungkin berperang lagi. Karena mungkin dapat perang kemudian ketika selesai dengan non-violent. Jadi kalau memang rakyat menginginkan damai di Aceh, maka mari bangkit sama-sama. Mari saling bahu-membahu. Lo rasa ketika kata bahu-membahu, nyo cukup payah rebah tu. Ya, menansu seumpama ada begah na 20 tu saling merangkul, sidro yang rebah, nyo hantruh tanah ke rebah. Menolah mana ji. Maka urutnya tentang perkara people power nyo tertulis di dalam kekuatan rakyat. Ketika situasi pemerintah tidak lagi mendukung rakyat, maka rakyatlah yang bangkit, yang memperjuangkan dirinya sendiri. Ya benar. Jadi lo rasanya luar biasa daripada narasi Teguh Syeki, dan momennya tepat sekali. Tentang perkara alasan bunuh kalau disampaikan, termasuk cukup jelas disampaikan oleh Cuk Ranti dan Teguh Justice beserta yang lain draw Teguh Syeki. Perkara alasan cukup jelas, dan bahkan bagi urang draw teman-teman lo rasa kabehnya tepu. Tentang perkara MOU Helsinki kita pegang dari 2011 orangnya Indonesia memang karena sepakat li. Dan kekuatan yang keharapkan kepada urangnya juga kali-kali tabri periode bahkan 20 tahun, namun orangnya hanya diam tempat. Jadi artinya kepentingan Aceh yang sebenarnya orangnya ketua, maka sangat berhak dan sangat wajib dan dilindungi oleh hukum ketika katanya rakyat Aceh menuntut hak adro tuh. Tidak ada salah. Jadi walaupun apabila nak kisruh membacut, nulu rasa bisa diselesaikan jika berdebat. Mempunyai perkara dan alasan, bahkan kita nyoba tinggalkan MOU Helsinki dan menginginkan sebuah kemerdekaan. Jadi nada sarji, bukan semena-mena kita orangnya menginginkan kemerdekaan dikarenakan hana kita dikarenakan hana sepulin karenanya, tetapi karena Indonesia kembali mengingkar apa yang telah diberikan janji terhadap Aceh 20 tahun tidak direalisasi, itu yang sangat penting. Jadi lo rasa ilmu-ilmunya 6-7 bulannya setiap pemimpin-pemimpin kafilah harus memahami leslapis dan belajar tentang perkara situasi politik Aceh agar ketika bertemu di jalan berdebat dengan tokoh-tokoh pemerintahnya mampu mengurai puta yang diinginkan oleh rakyat, pakai nuruh dan tajak dan lain sebagainya. Lo rasa lagi dengan Teguh Syeki dan rekan-rekan. Okey, luar biasa. Jadi yang boleh terdiskusi adalah teknis je. Yang lo maksud hanya diskusi lim saja, tak pegah hanya sejarah je kan, dalam kemalnya, tapi memang tempat lain je, hanya tu, biasalah faham lah kan. Tapi setiap buka kemal, nebite bahwa katanya Mandum bersepakat, lo pakai kata Teguh Armet kafilah ayo, pemimpin kafilah yang kalau lo sampaikan bunuh yang jenemat kerana masing-masing itu. Karena menyerahkan Bak Sirau dengan Bak Alun, hanya hantar cover Mandum. Karena nanti na orang galak, na orang hana galak. Siapa kalimatnya lu berak. Tapi tanggungjawab dia balon Mandum. Dia tanggungjawab dia balon Mandum. Alhamdulillah. Lu tak siap Mandum orang lu tanggungjawab Mandum. Banyak apa? Yang kedua, bahkan tak berlakukan kafilah-kafilahnya, pemimpin kafilahnya. Jadi semoga urang-urang yang peluhnya berarti langsung na pemimpinnya yang koordinir. Perdimong, persipuluh, kemudian ni Ilon merancit, Ilon kepimpin si kafilah. Kafilah lu kepimpin si bahwa Ilon targetnya Seribero. Ilon target Seribero harus hadir lewat kafilah presiden. Kemudian nanti na kafilah lewat Teguh Armet. Na kafilah lewat Tengku Fadlun. Kemudian na kafilah lewat Solom, Tengku Puyeng luar negara, Tengku Hani, Tengku Fajri, dan Tengku Justice, Armet, gitu kan, yang kira-kira siap menjadi ketua kafilah. Kemudian yang siap jadi ketua kafilah. Jadi kemudian, sedangkan
tanggungjawab secara menyeluruh yang mulang-ulang bega. Neserah balon mentong. Neserah balon mentong. Jadi ketika pun apa di lapangan, balon mentong do juga. Tak buat laulai lo mendu dalam sana. Hamba Quranji. Jadi baik segi keamanan, segi apa izin macamnya neserah balon mendu. Urun tinggal jak-jak mentong. Jak-jak mentong. Cuman yang boleh didiskusikan, pakon kita nyata pegot per Desember 2025, nyan baru je didiskusikan alasan ji MOU hana jalan, alasan ji pemimpin hana perlu rakyat, alasan ji habis gunung-gunung pulau Icok, kan? Alasan ji yang batalion pakai peduk lom, mandung je bukan alasannya. Nah, jadi dari umandum alasannya, nah yang bangsa itu tergerak. Untuk bergabung nyanyi didiskusikan untuk acara per Desember atau kayak sabuh negara awal orang pakon juga provinsi jadi tergantung tetapi yang baik ni diskusinya adalah tujuannya buat per Desember saja baik habis diskusi singo diskusi sampai betul-betul diskusi dalam nyo yang lo maksud yang hanya diskusi menang kalau itu nah seki hang bila diskusikan yang lo maksud Bele panjang tak diskusi, tapi ni fokus le bak per Desember 2025. Laganya tunggu dua. Lanjut. Oke, sedikit interupsi Pak Pres dan nadu-nadu yang lain. Jadi untuk semua para getanyo, rakyat Aceh ataupun yang di Komanyo, saya persimpel manteng dan permudah manteng jika kita mau berorasi di tanggal 4 Desember nanti 2025 di hari kenaikan bendera. Yang mudah manteng, poin-poin poin-poin yang harus kita pahami adalah ngedownload aju ya, ngedownload bak Google tentang poin-poin terjadinya perdamaian Aceh dan Indonesia di Helsinki dulu poin-poin ji. Jadi harus dipahami poin-poin yang tidak terlaksana ataupun tidak ada keadilannya untuk rakyat Aceh terutama drone yang ngerasa-rasakan yang disampaikan nanti backdrop dia terbangai-bangai yang ditanya yang atas dasar jak kena nampak jawab. Nah, apakah ada keadilan atau tidak keadilan di situ? Yang harus urun-urun pahami. 2025 lo rasa sudah canggih, kita sudah bisa mendownload di Google apa sih poin-poin perdamaian antara Aceh dan Helsinki. Kalau memang di antara kita ada yang tidak tahu, nilaki wate Pak Pres satu malam saja untuk beliau membahas poin-poinnya apa saja. Jadi kita bisa mencatat dan situ kita bisa mengupas semuanya ya. Kemudian adanya tidak keadilan, Pulau Aceh banyak dijamah oleh daerah lain, kemudian tidak terjadinya tidak tersedianya lapangan kerja dengan baik di Aceh, kemudian gaji juga masih di bawah UMR rata-rata ya. Baile mekupi si urau hansip. Kemudian kenapa Aceh 2 tahun terakhir ini menjadi daerah termiskin di Indonesia, provinsi termiskin di Indonesia yang harus dipertanyakan ya. Karena apa? Gubernur yang menjabat sekarang adalah salah satu garda terdepan mantan Panglima Perang Aceh dan itu harus menjadi pertanyaan besar. Salah satu orasi yang harus kalian jelaskan adalah Pak Gubernur, tolong Anda jangan berada di posisi nyaman. Kalau Anda terus berada di posisi nyaman, maka Aceh tinggal sejarah. Ya, Aceh tinggal sejarah. Kembali saja ke daerah istimewa, tidak usah diganti namanya menjadi Nanggro Aceh Darussalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan di posisi nyaman kepada wali Nanggro yang akan ditunjuk ke depannya, jangan menjadi pengecut. Ya, jangan menjadi pengecut. Istilah menjadi pengecut, Anda menunjuk diri Anda sebagai wali, tapi Anda tidak berwawasan seperti wali dan tidak membentengi rakyat Aceh sebagaimana yang dilakukan oleh Hasan Ditiro dulu. Keberanian itu tidak ada pada diri Anda. Itu yang harus dipahami ya. Jadi suarakan bahwa wali Nanggro kedepannya atas dasar pemilihan rakyat, bukan pemilihan pemerintah pusat Aceh. Terima kasih. Luar biasa, generasi termuda, Cutnya Ranti, luar biasa. Yang contoh yang apai-apai kira apa yang Ron rasa, terutama apa yang disampaikan di Kak Ranti, Dik Ranti kan. Jadi yang luar biasa ya. Jadi untuk mengingat orang Ron untuk semangat